Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mulfadila dari kelas A Informatika dengan ujung NPM 051. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang saya pelajari di semester ini mengenai pendidikan kewarganegaraan. Kita mulai dari bab pertama, yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan secara definisi yaitu adalah pembelajaran yang dibentuk untuk membentuk kepribadian warga negara yang untuk sadar akan hak dan kewajibannya dalam ikut serta ataupun aktif dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kita lanjut ke identitas nasional. Setelah kita mempelajari bagaimana konsep kewarganegaraan melalui pendidikannya, itu kita lanjut ke identitas nasional. Jadi identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki oleh satu negara ataupun satu kelompok bagian yang untuk membedakan dengan kelompok yang lainnya. Secara hakikatnya itu manusia itu satu individu maupun dengan individu lainnya itu berbeda-beda, termasuk negara yang di dunia ini pasti akan berbeda, bukan hanya sekedar dari simboliknya saja seperti lambang, bahasa ataupun simbol ideologinya, tetapi bagaimana cara mereka itu memiliki suatu kebudayaan yang menjadi terstruktur dan menjadi sebuah ciri khas dari mereka. Kemudian kita lanjut ke konstitusi. Jadi konstitusi adalah suatu hukum yang tertulis untuk mengatur negara tersebut agar penyelenggaraan antara kenegaraan dan pemerintahan itu dapat berjalan secara teratur dan seimbang. Nah, di Indonesia ini kita mengenal konstitusi itu yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana undang-undang tersebut kemudian itu beranak lagi sampai kita memiliki suatu peraturan yang tidak tertulis, itu bisa dibilang norma. Jadi seperti itu tentang konstitusi. Kemudian tentang negara dan kewarganegaraan. Jadi konsep dari negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayah tertentu. Sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum menjadi anggota negara tersebut. Jadi pada dasarnya warga negara tersebut harus patuh dan ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya agar kedaulatan dari negara tersebut itu bisa berjalan secara menuju cita-cita yang diimpikan. Kemudian hakikatnya hubungan negara dan warga itu bersifat timbal balik, sehingga ada hak yang diberikan, ada kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga bisa berdampak pada kemajuan ataupun negara yang menjadi maju. Kemudian kita berlanjut kepada bab kelima, yaitu tentang demokrasi. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu berasal dari rakyat, kemudian dijalankan oleh rakyat dan hasilnya adalah untuk rakyat juga. Kemudian secara konsepnya, demokrasi ini bukan hanya soal pemilu, bukan hanya soal siapa yang paling banyak dalam bersuara, tetapi bagaimana cara rakyat tersebut itu bisa menjadi kontrol penuh dalam mengatur negara ini. Seperti di Indonesia. Di Indonesia ini kita menjalankan demokrasi Pancasila, walaupun demokrasi, tapi kita harus mengamalkan negara Pancasila. Kemudian kita beralih ke hukum dan hak asasi manusia. Secara bahasa maupun secara definisi, hukum adalah aturan yang mengikat ataupun yang mengatur kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa hidup secara tertib. Sedangkan HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian hukum dan HAM itu tidak bisa berjalan secara berpisah, karena bagaimanapun hukum itu mengatur HAM, sedangkan HAM itu harus berdasarkan hukum. Jadi HAM tanpa hukum itu kacau, sedangkan hukum tanpa HAM itu kejam. Kemudian kita beralih ke wawasan Nusantara. Jadi di bab 7 ini, yang wawasan Nusantara adalah cara konsepnya atau definisi adalah cara pandang atau sikap bangsa, baik itu bangsa kita Indonesia itu terhadap diri lingkungannya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian konsep ataupun hakikatnya, jadi wawasan Nusantara adalah memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah bangsa, ekonomi dan pertahanan, sehingga kita memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bangsa Indonesia yang maju. Kemudian yang terakhir adalah tentang ketahanan nasional. Jadi ini adalah kondisi di mana satu bangsa dalam menghadapi tekanan maupun dari internal ataupun eksternal agar tetap kuat dan utuh dalam kedaulatannya. Jadi bukan hanya soal militer, bukan hanya soal polisi yang hanya bisa
menjaga kedaulatan, tetapi kita juga selaku warga negara pun harus ikut serta dalam mengambil andil dalam ketahanan nasional ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa saja yang bisa kita pelajari selama satu semester pada buku PKN maupun pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.